Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu guru yang masih dengan sabar menemani adik-adik pada pagi hari ini. Nah, balik lagi bareng kakak, Kak Atika dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Nah, materi hari ini adalah operasi bilangan, and I hope you enjoy learning with me. Oke adik-adik, ini adalah salah satu materi dalam penalaran umum, yaitu operasi bilangan. Nah, di operasi bilangan itu pastinya kita tidak akan terlepas dari soal perhitungan, tapi perhitungannya berarti adik-adik harus tahu nih, bahwa sebenarnya di perhitungan itu ada 4 materi operasi bilangan ya. Yang pertama adalah penjumlahan, terus yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah perkalian, dan yang keempat itu adalah pembagian. Nah, ini adalah contoh soal untuk mix ya. Kalau tadi kan pengurangan dengan penjumlahan berpasangan, perkalian dan pembagian berpasangan. Nah, ini adalah mix keempat-empatnya. Nah, kalau adik-adik dapat soal seperti ini, ada beberapa yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama, kalau dia tidak ada dalam kurung khususnya, berarti yang diselesaikan terlebih dahulu itu adalah perkalian dengan pembagian. Jadi adik-adik boleh tandai, boleh buat dalam kurung, atau tandai saja nanti untuk perkalian dan pembagiannya kalau tidak ada dalam kurung. Tapi kalau ada dalam kurung berarti kita selesaikan dalam kurung dulu ya. Nah, untuk contoh soal yang di atas itu kebetulan tidak ada dalam kurung yang mengkhususkan harus diselesaikan terlebih dahulu. Berarti yang pertama kita selesaikan itu adalah perkalian dan perkalian dan pembagiannya ya. Berarti adik-adik bisa selesaikan yang ini terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan 12 kali 5 dibagi 2 terlebih dahulu. Nah, boleh ditulis, boleh selesaikan langsung ini, berarti nanti dapat 12 ya. Nah, dapat 12 terus dikurang. Ini 12 kali 5 kan dapat 60, terus dibagi 2 berarti dapat 30. Ya. Nah, kalau seperti ini adik-adik boleh, kalau dapat perkalian dan pembagian, adik-adik boleh kali dulu baru bagi, atau mau bagi dulu baru dikali, itu boleh, terserah adik-adik karena nanti akan sama kok hasilnya. Nah, berarti 12 dikurang 30 balik lagi, yang pengurangnya itu jauh lebih besar daripada yang mau dikurangi, berarti hasilnya adalah minus 18. Oke? Ini untuk soal yang pertama, contoh soal. Nah, ini soal yang kedua. Nah, balik lagi kembali tadi yang kakak jelaskan, bahwa kalau tidak ada dalam kurung khususnya, berarti kita selesaikan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya ada, berarti yang kita selesaikan itu yang dalam kurung dulu, baru nanti kita buat lagi tanda untuk perkalian dan pembagian. Nah, untuk ini berarti ada dalam kurung khusus ya, berarti kita selesaikan yang ini dulu, baru nanti ini yang perkaliannya. Nah, kalau misalnya kita selesaikan berarti minus 25 ditambah 2, itu dapat minus 23, dikurang 12 ditambah dengan 5. Nah, adik-adik bisa lihat ini dua-duanya minus. Nah, kalau mau memudahkan, adik-adik boleh nih mengikuti metode kakak supaya bisa ingat. Biasanya kalau saya belajar itu, ingat minus itu berarti dia adalah hutang. Kalau kalau positif itu dia adalah uang. Jadi kalau ini minus 23 itu kan adalah hutang ya. Terus ini minus 12 itu adalah hutang juga. Berarti kalau dia dijumlahkan itu totalnya adalah hutang ya, berarti 35 minus 35. Nah, terus ditambah dengan 5, positif 5, berarti dia adalah uang. Kita punya hutang nih 35, terus uangnya adalah 5, berarti sisanya itu adalah minus 30. Itu untuk memudahkan adik-adik. Jadi ingat saya, oh minus itu adalah hutang dan positif itu adalah uang. Nah, untuk menyelesaikan operasi bilangan bulat, adik-adik harus perhatikan tanda di depan angka ya.
untuk mengetahui berapa hasil akhirnya. Kan kalau pembagian dan perkalian itu lumayan mudah. Nah, yang kadang bingung itu adalah di penjumlahan sama pengurangan, apalagi kalau misalnya angkanya double. Itu ya adik-adik. Ini adalah contoh soal. Nah, sama kayak tadi di contoh soal ini kan dia tidak ada yang mengkhususkan atau dalam kurung yang sudah disediakan. Berarti kita petakan lagi untuk perkalian atau tanda. Yang pertama adalah tanda, yang kedua adalah operasinya. Ingat, perkalian dan pembagian itu harus lebih dulu diselesaikan. Nah, kalau mau memudahkan itu kita ubah dulu tandanya ya. Ini tadi positif ketemu negatif itu kan jadi negatif. Terus negatif ketemu positif itu kan jadi negatif. Ini tetap, dan ini negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, kalau kakak tulis ulang berarti dia jadi 6 dikurang 2 dikurang 4 dikali 5 ditambah dengan 5. Kalau kita sudah buat sederhananya. Nah, kalau seperti ini, ingat lagi, yang harus diselesaikan pertama kali itu adalah perkalian ya. Jadi kita harus selesaikan dulu ini, yang perkalian ini nih. Harus selesaikan dulu perkaliannya, baru yang lain juga bisa menyusul, diselesaikan terlebih dahulu, tapi kita fokus di perkalian. Berarti ini hasilnya minus 4 ya. Jadi 6 kurang 2 itu adalah 4, minus 20. Terus ditambah dengan 5, berarti hasilnya adalah minus 11. Nanti hasilnya adalah minus 11. Oke adik-adik, makanya tadi kakak bilang adik-adik harus perhatikan tanda di depan angka. Oke.